Halo teman-teman, selamat datang di rumah kita. Walaupun hampir semua orang di sekitar aku udah sangat tahu ya secinta apa aku sama anak-anakku ini, atau sesayang apa aku sama mereka, tapi kadang aku masih sering dapat pertanyaan kayak, ngapain sih pelihara kucing? Atau kucing kampung, kenapa nggak kucing ras aja kan lebih bagus? Atau anaknya bisa dijual, macam-macam lah. Jadi aku juga punya jawaban yang itu-itu aja. Biasanya jawaban aku yang paling rutin aku keluarin adalah, ya udah sih ini hobi gue, ini hidup gue, terus lu kok ngurusin amat, atau ya karena aku suka, nggak ada alasan lain. Tapi semakin lama aku jadi paw parents, akhirnya aku menyadari ada beberapa hal yang ternyata aku pelajarin dari mereka dan bikin aku jadi orang yang lebih baik tuh. Beneran, mereka bikin aku jadi orang yang lebih baik. Aku bakal jelasin satu-satu apa sih yang aku dapetin selama aku pelihara kucing. Yang pertama, aku tuh jadi bisa bangun lebih pagi. Nah, karena mereka, kucing ini kan siang itu biasanya mereka tidur sampai sore, terus makan malam, dan mereka sempat tidur lagi kan. Nah, mereka itu bangunnya tuh lebih subuh daripada kita. Jadi sekitar jam 3, jam setengah 4 itu mereka udah melek lagi dan minta sarapan. Karena emang pola mereka kan seperti itu, tidurnya lama, nanti bangunnya juga lama. Nah, aku tuh jarang banget biasanya tuh bangun pagi, apalagi untuk kerjaan aku yang dulu lebih sering shift malam, aku tuh tidurnya nggak teratur. Sejak pandemi ini, aku juga masih ke bawah-bawah kadang-kadang begadang gitu. Cuman karena kucingku bangunnya subuh, mau nggak mau aku ikut bangun subuh. Nah, pas malam nantinya, itu aku jam 9, jam 10 itu udah mulai ngantuk lagi. Jadi akhirnya aku ngebangun pola sendiri tanpa sengaja untuk tidur lebih cepat. Jam 9, jam 10 itu udah mulai ngantuk. Walaupun misalnya masih ada kerjaan, tapi biasanya jam 9, jam 10 tuh udah ngantuk. Nanti jam setengah 4 aku bangun lagi. Yang kedua, aku tuh belajar untuk lebih ekspresif gitu loh. Karena aku introvert, terus juga malu, terus kayak males ngomong karena takut ada salah paham, ya macam-macam lah, karena overthinking. Jadi di saat aku lihat mereka kalau makan ya colek-colek, bangunin aku atau gimana. Kalau misalnya lagi marah ya udah keluarin, kalau lagi kesel ya tabuk saudara-saudaranya. Jadi apapun yang mereka rasain tuh nggak ada yang ditahan. Emosi itu ternyata kalau misalnya terlalu lama disimpan itu bakalan numpuk terus meledak, bisa jadi stres, bisa jadi depresi. Makanya aku belajar dari mereka, oh nggak ada salahnya sebenarnya kita ekspresif dengan apa yang kita rasain. Yang ketiga, aku belajar cepet banget move on dari mereka. Mungkin gak masuk akal sih buat beberapa orang atau sebagian orang di luar sana. Tapi bener-bener aku belajar dari mereka untuk agak santai menggunakan emosi. Misalnya mereka habis berantem sama kucing tetangga, karena kebetulan di kosan aku ini kan bukan cuman aku yang pelihara kucing. Jadi misalnya berantem, terus besoknya ketemu lagi, ya udah santai. Atau misalnya berantem hebat sama saudara-saudaranya sampai agak berdarah gitu, besoknya atau jarak 1 jam udah santai. Jadi mereka benar-benar gampang move on, gampang memaafkan, walaupun mungkin nggak terlalu kelihatan untuk beberapa orang yang nggak paham kucing. Tapi aku benar-benar ngerasain bahwa oh ini perlu juga nih gue pelajarin, dan sampai sekarang aku masih belajar sih. Tapi aku salut banget kucingku bisa mengajari hal aku seperti hal sekecil itu ke aku, dan ternyata berguna banget untuk diterapin sehari-hari. Walaupun pada dasarnya aku emang udah suka bersih-bersih, tapi sejak ada kucingku, apalagi 5 ya, waktu masih ada bubu 6, lumayan banyak. Jadi aku tuh fokus ke bulu-bulunya mereka, terus lantai. Aku tuh bisa ngepel jadi sekali sehari, bisa 2 kali sehari. Habis mereka main keluar, terus masuk, main, naik lagi ke kasur. Aku benar-benar bersihinnya tuh gak nanggung-nanggung. Dan spray juga aku bisa cuci 2 hari sekali. Aku benar-benar lebih perhatian sama hal-hal yang berbau kebersihan. Terus juga aku tanggung jawab, karena kalau aku pengen kucingku wangi, pengen kucingku bersih dan sehat tanpa jamur, ya aku juga harus vaksin, aku juga harus perhatiin kulitnya, aku harus grooming. Jadi belajar tanggung jawab dan efisiensi waktu semakin hari tuh semakin baik aja. Walaupun dulunya memang ya standar lah, sekarang jauh lebih naik sih menurut aku ya level kecintaan aku sama kebersihan. Yang paling aku gak bisa lupa adalah hewan itu makhluk paling setia. Terus mereka mencintai kita itu gak ngelihat fisik kita gimana, uang kita berapa. Pokoknya bener-bener cuma ngelihat apa yang ada di hati kita, menghargai apa yang sudah dikasih, dan mereka bantuin lancarin rezeki kita juga tahu.
Jadi mereka juga doain kita, kayak ada aja kemudahan-kemudahan yang aku dapetin karena mungkin ketulusan mereka juga dalam menyayangin aku, dan kayak timbal balik gitu. Aku sayang sama mereka 1, mereka sayang sama aku 1000. Kalian yang punya peliharaan pasti tahu rasanya. Dicintai sama hewan itu bener-bener berasa banget sampai ke hati. Karena kayak gak ada pamrih gitu, dan kita pun memelihara mereka gak ngarep apa-apa. Justru kita malah happy melihara mereka. Pesan aku buat temen-temen yang juga sering dikomentarin atau sering dikasih pertanyaan-pertanyaan lucu dan lama-lama menyebalkan tentang hobi kita suka sama hewan, pelihara hewan, mau itu kucing, mau itu anjing, apapun itu, kalian ignore aja, cuekin aja, karena kadang-kadang kalau kita terlalu menjelaskan juga mereka nggak mau dengar, mereka cuma pengen dengerin jawaban yang menurut mereka yes, dan tetap aja nggak semua orang tuh akan mengerti gimana atau bahagianya kita saat kita melakukan hobi tertentu atau sayang sama sesuatu hal. Jadi kita pun juga seperti itu ya. Kalau misalnya ada orang lain yang punya minat atau punya kesukaan sama sesuatu, kita juga jangan langsung ngejudge, karena sebenarnya ada hal yang membahagiakan di balik itu.